Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang rasanya akhirnya kegiatan 2 mingguan kita datang lagi ya. Jadi setelah 2 minggu yang lalu itu ada di episode 5. Sekarang kita menuju ke next episode 6 gitu. Dengan judul Perjalanan ke Bumi, yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Adenantera Rabbani. Isinya seperti apa ya? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Adenantera Rabbani juga gitu. Mungkin sebagai reminder juga, Mas Adenantera ini adalah pengisi yang pertama di kegiatan Satellite Mengaji, tepatnya episode 1 ya. Jadi ya kemungkinan kalau dugaan saya sebagai moderator ya ngelanjutin kisah itulah ya. Kira-kira begitu. Ya sudah, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan waktu dan kesempatnya ke Ustadz Adenantera. Monggo, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, ini izinkan saya untuk melanjutkan amal soleh kita bersama ya. Ini salah satu kaidahnya kalau kita tidak mau rugi di dunia itu watawasau bis, habis beriman dan beramal soleh, wajib beriman dan beramal soleh, kemudian ditambahi watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, insya Allah yang akan saya sampaikan sebagaimana di broadcast kemarin ya, kenapa masuk tema ini lagi ya, yang memudahkan saja buat mengisi. Kemudian sebenarnya faedahnya banyak. Kenapa temanya kok kisah lagi? Kisah itu yang jelas ada di sepertiga Quran bentuknya kisah. Berarti ada rahasia harusnya. Kenapa Allah? Kan Quran itu petunjuk tuh katanya buat kita. Kok sepertiganya kisah? Berarti salah satu cara yang paling optimal, efisien, efektif, ya lewat kisah. Dan juga mungkin yang sekali sampaikan tuh bisa banyak ibrah, banyak hikmah, itu juga lewat kisah. Kemarin tuh saya pernah nyampaikan ke anak-anak juga. Jadi kalau kalian itu ingin memberikan nasihat kepada orang lain di posisi yang agak sulit. Kalau saya biasa di kelas itu kan sama anak-anak kecil ya, saya ngasih nasihat bisa langsung keras, bisa langsung kencang dan sebagainya. Cuma kalau kita ada momen kita ngasih nasihat kepada orang lebih tua misalnya, kepada orang-orang yang mungkin nggak harus lebih tua tapi jabatannya di atas kita, orang-orang pejabat publik, atau kita disuruh ngasih pengingat kepada yang lebih berat, malah orang yang di perusahaan itu atasan kita. Nah itu kan kalau paling enak ya lewat kisah. Dan kalau mau ditelusuri hikmahnya, saya tuh pernah dapat di kajian, jadi kisah-kisah itu bisa menimbulkan 4 hal kalau itu kisahnya bagus ya, dan pendengarnya berakal juga. Di Quran kan juga sering la'allakum ta'qilun, atau di surat saya lupa, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah itu supaya mereka itu berpikir. Jadi tapi memang yang bisa menerima kisah ini hanya orang yang mau mikir aja. Kalau nggak mau mikir nggak bakal dapat. Cuma orang-orang yang mau berusaha menggunakan akalnya. Nah ini kalau kita sampaikan kepada orang yang di atas kita, itu mungkin bisa masuk ke dia tanpa dia merasa dinasihati, bahkan tanpa dia sadar kalau itu lagi dinasihati sebenarnya, tapi masuk. Nah gitu, itu banyak manfaatnya kisah ini. Kalau orang yang punya kemampuan tinggi harusnya sama kisah-kisah itu dia bisa menarik
motivasi, inspirasi, solusi, bahkan sampai prediksi. Nah, ini kan sejarah kan berulang. Tetap ada sesuatu yang bisa kita ambil ke depan tuh, nih kalau pola namanya ya orang bisa memperkirakan lah. Bahkan sampai level yang paling tinggi itu prediksi. Itu bukan dukun. Kalau orang punya pengetahuan sirah yang dalam, ahli sejarah, itu bukan dukun. Dia bisa memperkirakan, ini bukan dukun. Apalagi kalau dia tahu hadis Nabi ya. Baik, kita lanjutkan berarti kisah. Kenapa saya kasih judul Perjalanan ke Bumi? Karena kemarin belum sampai bumi. Jadi kita tuh aslinya nggak dari bumi. Kita aslinya tapi dari tanah bumi. Kok bisa? Ya memang kayak gitu ceritanya. Saya baru kepikiran nih, saya tanya ke diri saya sendiri, kok bisa ya? Jadi kita nggak dari bumi, mungkin diambilkan tanahnya dari sini, tapi tanah-tanah bumi. Dan kita di surga awalnya. Kok kita? Bapak kita di surga. Kemarin, iya ini sebelum kita lanjutkan. Jadi dari sejak awal, bahkan sebelum di bumi saja, Allah itu sudah menguji ketaatan kita. Jadi kan orang itu bisa ngeklaim ketaatan itu sebenarnya semua klaim semua sebelum dia bisa menyelesaikan ujian dengan benar. Selebihnya itu klaim. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada ayah kita, Abdul Bashar, bapaknya para manusia itu padahal dari sekian banyak kenikmatan di surga kemarin, cuma satu saja yang tidak boleh didekati. Jadi ujiannya satu aja. Tapi ternyata satu ini bisa, iya kayak gini. Jadi mungkin kita bisa ngambil pelajaran, jangan kita remehkan. Kita nggak tahu satu yang mana yang bisa menjatuhkan kita. Mungkin kita nggak kena di mana, tapi ada satu yang mungkin kita bisa terjatuh di sana. Ya, ini buat pelajaran saja. Dan kenapa Allah larang dekati pohon ini? Nah, ini yang jelas buat ujian. Tadi kan ada larangan mendekati pohon ini itu buat ujian. Kalaupun berarti kalau kita tarik di kehidupan kita, bentuk-bentuk itu kan ujian Nabi Adam ya di awal. Kenapa Allah larangin? Kalau kita mungkin dilarang apa-apa macam-macam itu, tapi tetap ada hikmahnya. Tapi walaupun kita nggak tahu hikmahnya, kan waktu itu kan nggak dijelaskan hikmahnya ke Nabi Adam, cuma dijelaskan dilarang mendekati pohon ini. Sebenarnya itu sah juga, udah sah. Allah tuh berhak menciptakan sesuatu, bahkan tujuannya apa? Ya cuma untuk ujian aja, itu udah boleh. Kita taat, harusnya kan seperti itu. Cuma memang ini maha sempurna Allah dengan segala kesempurnaannya, itu tetap aja Allah itu kalau menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya kayak misal tadi itu saya malah jadi keingat cerita tentang syariat tentang babi. Kan kita diharapkan tuh babi. Ya kalau pengen mengharamkan aja tanpa ada hikmah juga bisa, tapi Allah itu tadi maha sempurna. Ternyata kalau mau dicari tetap ada hikmahnya yang memperkuat kita untuk menjauhi itu. Sebenarnya ya karena kita ini lemah ya. Karena kita ini lemah, kita perlu memperkuat. Ini kenapa Allah larang ya, ada hikmah apa ya, itu memang sifat dari diri kita. Makanya makhluk-makhluk lain tuh pas di bumi nggak bisa nambah apa-apa, tapi kalau pas manusia di bumi dia bisa ngeksplor kemana-mana. Itu salah satu kelebihannya ini ya, manusia ya. Rasa ingin tahu, mencari hikmah. Kayak babi itu tadi saya cari-cari, oh ini kehadiran babi di bumi itu memang nggak ada fungsi lain selain buat ujian Pak ya. Pasti ya sah aja, sah. Tapi Allah kan punya banyak hikmah. Terus saya cari-cari tadi ada, ini dari kajian Ustadz Budi, dia menyuplik perkataan ahli ilmu, saya nggak tahu siapa, tapi dia bilang kalau dari 1.000 orang tuh paling nggak ada satu babi untuk menetralkan entah kotoran-kotoran atau virus-virus dari orang-orang, itu bisa jadi. Atau saya tuh dulu pernah ngobrol-ngobrol sama orang, saya cuma ingat itu malam-malam, setahu saya di Pare pas lagi kursus bahasa Inggris, ngobrol-ngobrol, wah itu terus ada yang celutukannya menarik sampai membekas. Jadi saya suka ada hikmah kayak itu, saya suka, itu memperkuat, saya senang itu. Jadi ya alhamdulillah ada babi, jadi kita nggak usah kesulitan rebutan daging yang halal, biar daging-daging yang jelek itu dimakan sama selain muslimin, kayak gitu. Kan kebutuhan daging satu bumi besar ya. Terus
saya balas, kalau nggak salah berarti memang entah ini ada risetnya atau enggak, kalau kita makan sesuatu itu bisa mempengaruhi kita. Misalnya, ya hewan yang kita makan kayaknya hewan yang bagus-bagus semua deh. Kalau babi itu kan sifatnya jelek-jelek. Kayak ini, saya membaca tadi di artikel di staf UGM Idit, ada yang nyobain, ini alasan daging babi haram. Ada yang nyobain di Jerman itu, dimasukkan 2 ayam, 1 betina, 3 ayam, 1 betina, 2 jantan. Terus babi juga dimasukkan yang sama, 1 betina, 2 jantan, di kandang yang terpisah masing-masing. Nah, itu yang ayam itu jantan saling bertarung sampai mau mati lah yang satu. Baru dia mendekati betinanya. Kalau yang babi, itu nggak usah diceritain lah. Sensor mungkin ceritanya ya. Itu kan kelakuannya beda. Atau kalau saya ingat-ingat, kayak hewan-hewan yang dihalalkan itu memang yang baik-baik. Kayak sapi itu mau segimanapun dia lapar. Saya pernah lihat video sapi kurus banget gitu kan. Tapi saya nggak pernah lihat video sapi makan kotoran. Mungkin nanti bisa ngecek ya. Selapar-laparnya dia, separah-parahnya dia, nggak sampai dia makan kotorannya tuh nggak sampai. Tapi kalau babi kan gitu ya, makan kotorannya. Atau hewan-hewan yang diharamkan yang bertaring apa dan sebagainya, itu mungkin bisa menimbulkan sifat buas. Kan kalau muslim itu, kalau masalah nyawa itu kan besar ya, masalah nyawa itu besar sekali. Cuma kalau udah urusan perang dan sebagainya, memang kita nggak perlu pakai pemicu buat jadi buas, enggak. Kita tuh masuk berperang bukan buat jadi buas, tapi untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi pakai aturan. Makanya mungkin hewan-hewan bertaring mungkin itu hikmahnya. Dia namanya hikmah Allah alam. Siapa yang tahu? Ya intinya kalau Allah perintah apa, itu pokoknya nggak usah deketi pohon. Nah, emangnya kenapa ya? Nggak usah ini dulu. Yang perlu kita perhatikan, ini instruksi siapa, itu jelas dari Allah. Kalau jelas dari Allah, udah tahu Allah ciptaannya kayak gimana, udah tahu ini kayak gimana, ya ikuti. Kalaupun kita belum bisa menemukan hikmahnya, kalau nemu hikmah jelas itu memperkuat ya. Tapi kalau belum bisa, ya sudah, tetap ikuti. Asal itu benar. Kalau kita zaman sekarang nggak bisa ketemu langsung, Nabi Adam kan ketemu langsung sama Allah. Asal itu hadisnya sahih, ya ikuti dulu. Ikuti sembari berdoa. Nah, kembali lagi, dari ujian tadi itu ada celah yang sebenarnya agak bahaya di kita, yaitu rasa penasaran. Ini sebenarnya bisa bagus, bisa membuat kita lebih bagus dari malaikat, tapi bisa jadi celah buat setan juga. Jikalau ini tadi ada di kajian di kitab Al-Ibtila. Ibtila itu artinya tentang ujian, kitab tentang ujian. Jadi salah satu alasan kenapa Nabi Adam waktu itu bisa jatuh kena hasutan itu, jadi saat Allah memberikan perintah jangan dekati pohon ini, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata bagimu, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata dan sebagainya. Itu Nabi Adam ketika itu, ayah kita itu tidak memberikan azam yang kuat. Jadi ketika ada perintah itu, azamnya tidak kuat, sehingga inilah saat ada rasa penasaran ketemu iblis, nah langsung dimasuki hasutan iblis dengan berbagai macam hasutannya ya, yang mengatakan pohon itu adalah pohon khuldi, pohon yang bermakna kekekalan, padahal nggak kekal. Kalau di buku ini halaman ini ulama beda pendapat itu pohon apa dan sebagainya. Kalau di buku-buku ahli kitab dikatakan itu pohon gandum. Itu bukunya orang-orang Yahudi ya. Ada pendapat ulama, ada yang mengatakan itu pohon anggur dan sebagainya. Tapi yang paling tepat tetap tidak tahu pohon apa itu namanya. Kalaupun ada manfaatnya tentu sudah Allah jelaskan lewat Quran atau lewat wahyu kepada Nabi ya. Jadi nggak ada yang tahu. Dan yang jelas, yang apalagi namanya khuldi itu dari iblis. Kalau khuldi itu dari iblis, lebih parah itu. Jadi memang ini caranya iblis ini cara setan itu sama ya. Kalau membohong itu sekalian sebaliknya gitu loh, nggak nanggung-nanggung. Jadi pohon itu yang bikin justru bisa keluar dari surga dan mati. Itu berarti kan nggak kekal. Dibilangin ini pohon kekal. Jadi kalau
metode setan itu membohongi orang itu langsung benar-benar sebaliknya. Termasuk ketika dia katakan buat meyakinkan Nabi Adam, inilakum minan nasihin, aku tuh sesungguhnya bagi kalian itu benar-benar penasehat, benar-benar penasehat yang tulus gitu. Nah ini berarti langsung sebaliknya persis. Nah ini sifat-sifat setan kayak gitu ya. Kalau bohong nggak usah nanggung, langsung sebaliknya persis. Nah kalau sudah tahu kayak gini, paling tidak, nih kita udah tahu kisah yang ini, paling tidak kita udah tahu kita tuh lemah. Apalagi kalau tadi ketika ada instruksi itu kita nggak mengazamkan dengan kuat. Ya apapun itulah, amal soleh, kalau kita mau belajar, nggak bakal dapat. Kalau kita nggak azam dengan kuat, nggak kena itu. Ya di ayat yang terkenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan ada ayat sebelumnya ya, tidaklah keciptakan jin dan manusia, ini ayat yang sangat terkenal. Ayat sebelumnya itu, sebelumnya ada ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan teruslah kalian itu memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ini ayat sangat terasa ya. Ini Nabi Adam yang sekali beritu aja. Nabi Adam itu hebat. Kita tahu kisahnya kemarin bagaimana dia diberi ilmu Allah dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu celah, dan itu ketika nggak diazamkan kuat itu bisa jatuh. Jadi kita tuh memang butuh sosok yang senantiasa memberi peringatan. Nah ini mungkin semoga Allah berkahi majelis kita ini. Ini bentuk kita saling memberikan peringatan satu dengan yang lain. Karena ya menyadari lemahnya kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi kisahnya langsung saja kemudian terpleset itu maksudnya tergelincir oleh setan tadi, akhirnya memakan buah itu. Di sini dijelaskan, belum aku pleset. Di sini sempat dibahas tentang surga yang disinggahi Nabi Adam, nanti ada depan bisa baca bukunya. Terus iblis itu terusir dari surga ketika nggak mau sujud. Nah, ini ada penjelasan setelah mereka memakan buah itu. Nah, terlepaslah pakaian mereka berdua. Ini kuat ya. Ada di Quran soalnya, ada di Quran. Tapi yang cerita lebih detail kalau diceritakan Imam Ibnu Katsir, di sini ya agak ada yang bahaya, apalagi yang Taurat. Tapi di sini kan dijelaskan itu salah, ini keliru dan sebagainya. Diberi penjelasan sama Imam Ibnu Katsir. Yang jelas memang beneran aurat itu terbuka, jadinya lari keluar dari surga terus berlanjut. Nah, sebelum turun ke bumi, ini ada yang menarik. Jadi di surat Al-Baqarah itu setelah ayat fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahum min kanafih fatalaqqa adamu min rabbih kalimat. Jadi di surat Al-Baqarah itu kata-katanya fatalaqqa Adam, bertalaki. Ini zaman dari zaman dahulu saja kalau mau belajar itu talaki. Kenapa dahulu sempat, jadi ketika ada orang khawatir, wah ini kalau itu zaman-zaman pandemi kayaknya semuanya online, khawatir nih ada universitas yang tanpa harus bertatap muka, ini bisa ada inovasi terbaru nih, belajar nggak perlu ketemu. Nah itu kalau di muslimin harusnya mustahil sekolah-sekolah yang bertatap muka itu merasa takut dengan adanya sekolah-sekolah online dan sebagainya. Itu mustahil, karena namanya belajar itu, nah ini loh, Adam itu talaki katanya, talaki itu bertemu langsung, bertemu berhadapan. Kalau di sekolah tempat saya mengajar ya, kalau Quran itu jelas aneh sekali kalau nggak pakai talaki, itu aneh sekali gimana caranya. Kalau ilmu lain mungkin masih bisa, tapi kalau kita mau mempelajari secara kompleks, misalnya mempelajari guru, itu kan yang kita lihat nggak cuma video ya, nggak cuma apa yang disampaikan, kadang gerak-geriknya, bahkan aroma. Kalau gambar bisa dikirim, aroma itu kan nggak bisa dikirim. Aroma, terus ada gestur, ada hal-hal kecil yang nggak bisa terlihat, sentuhan. Kalau di pembahasan Parenting Nabawiyah itu sentuhan itu termasuk ada pembahasan tersendiri loh. Dan itu nggak mungkin dong kalau pakai online, sentuhan, aroma itu nggak mungkin. Jadi
nggak usah lah kalau ini pas zaman pandemi dulu ya, khawatir tentang wah ini bisa mengguncang sekolah-sekolah yang, kalau sekolah online lama-lama mengguncang sekolah yang ini enggak. Insya Allah enggak. Apalagi kalau yang dipelajari ilmu-ilmu agama jelas. Jadi, kembali lagi, yang menarik, ketika bertalaki itu Allah katakan Adam yang bertalaki. Laki-laki nih, Adam. Tapi ketika berdoa di surat Al-A'raf, itu doanya sudah Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau Rabbana, ya Allah kami telah menzolimi diri kami. Ya, itu kan sudah pakai kami. Itu sudah ngajak istrinya. Berarti Adam itu memang kalau pas belajar itu sendiri, tetapi mengajari Hawa. Nah ini mungkin fitrah awalnya kayak gini. Ini kalau sekarang kebalik-balik berarti ada yang harus kita koreksi bersama. Apalagi kita laki-laki semua nggak nih? Coba saya cek. Alhamdulillah ya. Ini khususnya harusnya yang lebih tepat itu laki-laki itu keluar itu nggak hanya mencari nafkah. Nanti ada cerita lanjutannya ya. Pas turun itu ada ayat-ayat mengatakan bahwa memang yang mencari nafkah itu sejak dari awal, sejak dari Adam itu turun, yang Allah bebankan mencari nafkah itu laki-lakinya. Itu sudah ada. Sejak turun ke bumi, dari pertama kali diciptakan. Dari manusia pertama, berarti memang sudah laki-laki itu menanggung nafkah wanita itu sudah dari sejak awal. Tapi ternyata untuk mencari ilmu juga seperti itu. Jadi idealnya kita nih yang laki-laki ini, ya moga-moga Allah mudahkan, itu mengajari keluarga kita. Seperti itu. Harusnya kita yang bergerak kencang. Jadi kalau fenomena yang lebih rajin ngaji kok ibu-ibu, ini berarti kita bukan di zaman keemasan kita. Harusnya ngaji bapak-bapak, dan bapak-bapak itu mengajari keluarganya di rumah. Baik, ketika sudah turun ke bumi, jadi ini ada banyak kisahnya. Mereka turun di mana nanti ada beda-beda pendapat. Ada yang turun di Mekah, Taif, Nabi Adam ini pendapatnya Dahna, ada yang turunnya Adam di India, Hawa di Jeddah, dan sebagainya. Ya, ini beda-beda pendapat. Yang jelas, ketika turun, yang pasti itu merasakan sengsaranya dunia. Ini di Quran juga dijelaskan kalau dunia itu memang tempat sengsara. Bahkan kalau pertama kali turun, ini ada kisah yang menarik di tafsirnya Qurtubi. Jadi ketika turun pertama kali ke dunia, itu betapa sulitnya, karena kebiasaan di surga ya, yang sebelumnya tidak ada rasa lapar. Ini perkataan dari Allah, tidak ada rasa lapar, tidak akan khawatir lapar, tidak khawatir telanjang, tidak khawatir haus, tidak khawatir terpapar matahari. Nggak salah disebutkan itu. Nah, begitu turun, langsung yang kena pertama lapar. Dan saat lapar itu kalau tidak salah nanti dibantu oleh malaikat Jibril, suruh menanam apa. Jadi nggak langsung ada makanannya, nggak kayak surga ya. Turun pertama tuh kerasa lapar dan nggak ada makanan. Jadi diajari nanam dulu nih, orang udah lapar, disuruh ngajari nanam dulu, nggak langsung dapat makanan. Terus setelah menanam, ya berarti Nabi Adam tuh petani pertama ya. Setelah menanam jadi tumbuhan, intinya mengolah menjadi roti itu masih ada momen saat rotinya jadi. Loh ini kan tadi tuh lapar ya. Lapar, saat rotinya jadi, itu rotinya masih gelinding juga. Nanti coba baca di tafsirnya Qurtubi. Rotinya masih gelinding juga, jadi wah repot banget, sengsara sekali. Sengsara sekali di dunia. Terus bahkan dijelaskan itu keringatan sama ya kayak gitulah, dijelaskan detail ya. Memang nah ini namanya ujian. Hakikatnya kita tadi udah tahu dari awal ya. Dari sejak awal kita ada di sini itu ujian. Terus apalagi Nabi Adam udah merasakan surga, jelas pasti nggak enak banget.
Kita lo nggak ngerasain, kadang di dunia merasa berat, apalagi yang udah ngerasain enaknya surga, terus tahu-tahu di dunia pasti berat sekali. Tapi itu dijalankan, bahkan nanti Nabi Adam itu termasuk, Masya Allah, itu kuat sekali ya. Jadi senantiasa memohon ampun terus sampai mendekati akhir hayat. Ketika meninggal, kalau nggak salah, Nabi Adam tuh rindu dengan buah di surga. Tadi saya sempat baca. Jadi ketika mau meninggal, bilang ke anak-anaknya, rindu anggurnya surga, kalau nggak salah. Suruh carikan buah surga. Terus tanya-tanya ke malaikat. Anaknya, saya juga bingung kok bisa. Tapi memang kayak gitu ceritanya ya. Tanya-tanya ke malaikat, tanya-tanya di mana. Mungkin kalau di awal-awal masih bisa mungkin ya. Masih bisa melihat malaikat. Bapaknya aja ngelihat semua malaikat gitu kan. Tanya-tanya, tapi pas ketemu malaikatnya cuma jawab, udah nggak usah dicari. Malaikatnya nggak usah dicari, maksudnya malaikat datang ke Nabi Adam dicabut nyawanya. Udah sengsara sekali berarti. Masya Allah. Ya memang kayak gitu di dunia itu. Mungkin hikmahnya supaya kita itu hatinya tuh nggak nempel lah sama dunia. Supaya kita tetap tahu tujuan utama kita tuh di sono, di kampung halaman kita. Dan hati-hati kalau kita kok merasa, tapi bukan berarti nggak boleh menikmati dunia ya. Bahkan ada instruksinya. Ambillah dunia ini dan nikmati dunia ini, ada instruksinya. Cuma kalau sampai itu membuat hati itu puas, itu dunia itu bahaya. Harusnya mustahil sih. Mustahil. Kalau sampai dia bisa puas dengan dunia itu mustahil. Kalaupun nanti dia ada mengaku dia puas sekali dengan dunia, berarti ya berarti dia nggak paham. Gitu aja. Berarti dia nggak paham. Saya bingung juga. Harusnya mustahil. Karena ada orang yang udah kaya banget, udah punya segalanya, itu tahu-tahu malah nanam apa, tahu-tahu dia mencari tetap ada yang menggerakkan kok. Nggak yang sampai kok menjadi puas, karena memang yang bisa memuaskan kita ya cuma surga, tempat kembali. Nah, mungkin ini salah satu kebaikan Allah. Jadi supaya kita itu ya alhamdulillah kalau kita udah punya kabar-kabar tentang surga, bagaimana surga ya. Tapi kalau orang-orang yang belum mendapat hidayah, paling enggak moga-moga itu bisa menjadi dorongannya. Jadi fitrahnya mencari, kok saya nggak ngerasain ya, tetap ada nih pasti yang bisa menenangkan hati, ada nih pasti yang bisa membuat mutmainah, membuat tentram. Harta udah banyak nih, ada kan yang bisa, atau ilmu udah tinggi ini ada. Ya mungkin itu arahnya buat ke situ. Kemudian terakhir, ini Habil dan Qabil, ini kita skip. Kita cukupkan di kisah Nabi Adam saja. Yang menarik adalah kisah Nabi Adam, ternyata di sini dimasukkan mana tadi? Kisah Nabi Adam saat berdebat dengan Nabi Musa. Ini mungkin sebagai penutup ya. Jadi ini riwayatnya kuat-kuat semua, bahkan Bukhari dan sebagainya. Ini debat Nabi Musa itu menyalahkan Nabi Adam, menyalahkan Nabi Adam karena Nabi Adam dianggap, ini kan gara-gara kamu kita keluar dari surga. Kalau seandainya, ya nggak boleh. Saya nambahin, afwan. Ini gara-gara engkau kita keluar dari surga. Kalau nggak salah, nanti Nabi Adam membalas, apakah engkau itu perkataan tidak pantas? Maaf ya. Nah, ketemu. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi perkataan Musa, ia berkata, oleh telah mengeluarkan manusia dari surga karena dosa yang kau lakukan dan kau membuat mereka sengsara semua manusia. Adam berkata, hai Musa, kaulah yang dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Patutkah kau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan Allah padaku sebelum ia menciptakanku, atau atas takdirnya padaku sebelum ia menciptakanku? Maksudnya gini. Ini Rasul mengatakan Adam akhirnya mengalahkan Musa. Ini yang jelaskan, kita tahu banyak hikmah yang Allah maksudkan kepada kita terkait kejadian Nabi Adam keluar dari surga.
nggak bisa juga kita menyalahkan Nabi Adam, itu kan takdir. Nggak bisa juga kita menyalahkan takdir. Toh yang perlu kita perhatikan itu apa yang dilakukan Nabi Adam setelah takdir itu mengenainya. Jadi Nabi Adam tuh bukan yang kayak gini loh. Jadi itu kan takdir. Ya udah nggak usah nyalain aku. Terus dia nggak melakukan apa-apa, nggak gitu. Itu salah juga. Kita nggak bisa nyalain Nabi Adam atas takdir yang telah terjadi itu. Berat itu cuma satu loh. Larangannya satu tok loh. Cuma yang instruksi yang dilanggar satu tok maksud saya. Kalau kita kan lebih banyak dari Nabi Adam, berat itu. Tapi yang perlu kita perhatikan apa yang dilakukan setelahnya. Jadi setelah keluar itu kan kita tahu sendiri kemarin pas saya kedapatan bercerita, itu kita fokus, kita bertobat, udahlah kita kita terima saja, kita nggak usah mengelak-ngelak, kita akui saja kita ini salah, kita ini lemah, bertobat minta ampun kepada Allah, memohon pertolongan, gimana cara bertobat yang baik dan seterusnya. Nah itu yang harusnya dilakukan, itu yang harusnya kita pelajari, bukan bukan terus kita berkutat nyalah-nyalahin Nabi Adam. Mungkin itu saja penutup kisah Nabi Adam. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, mohon maaf kalau ada salahnya juga dari saya. Tafadhol, saya kembalikan kepada Mas Mustafa. Oke, terima kasih Ustadz Ade atas materi-materinya. Sangat ini ya, sangat banyak hikmah yang bisa diambil, padahal apa ya, tadi saya perhatikan tuh rentang kisahnya tuh sebenarnya singkat gitu kalau dari waktu. Tapi hikmahnya tuh ada banyak, kayak tadi ya, apa namanya, eh, pelarangan untuk ke pohon huldi gitu, itu kita harus hati-hati gitu. Padahal larangannya cuma satu ya, artinya kita jangan jangan sampai lengah gitu untuk menjalani kehidupan dunia ini. Larangan yang satu aja bisa buat fatal gitu ya, sampai tergelincir gitu. Kemudian tadi saya juga menyoroti terkait rasa ingin tahu dan mencari hikmah itu adalah salah satu atau salah dua dari kelebihan manusia ya, sehingga ya manusia bisa berkembang gitu di dunia, nggak seperti makhluk-makhluk Allah yang lain gitu. Cuman sayangnya rasa penasaran juga bisa jadi celah untuk setan ya tadi ya, dijelaskan begitu. Terus menarik juga tadi Ustadz Ade menyampaikan bahwa setan itu kalau mau nipu tuh nipu sekalian ya, langsung kebalikannya gitu. Jadi pro banget ya, nggak kayak kita yang mungkin kalau mau nipu nih, oh yang alus-alus dulu gitu. Ternyata mereka ya, atau iblis lah ya, pada khususnya tuh langsung kebalikannya gitu. Yang apa namanya, pohon huldi yang harusnya dijauhi malah oh ini sumber apa namanya, sumber keabadian begitu. Kemudian tadi menyoroti tentang kalau belajar agama pentingnya talaki ya, karena pada dasarnya dalam belajar itu tidak hanya materi gitu yang bisa diserap, tapi juga bahkan hal-hal sekecil kayak aroma tadi ya, kemudian gerak-gerik dari guru atau bahkan sentuhan gitu. Tadi ternyata ada banyak manfaatnya gitu untuk si pembelajar. Kemudian apa namanya tadi bahwa Nabi Adam tuh yang talaki sama Allah ya, yang talaki sama Allah, tapi nanti yang belajar tuh Adamnya dan beliau mengajarkan ke istrinya gitu. Dan tadi waktu sudah berdoa gitu sama-sama minta ampun, tapi minta maafnya sudah kami, pakai kami, jadi bersamaan. Kemudian ketika Nabi Adam turun ke bumi, menarik nih ternyata langsung merasakan sengsaranya dunia ya, bahwa apalagi terutama lapar yang pertama. Dan sayangnya waktu lapar tuh kan mungkin waktu di surga langsung dikasih, apa-apa dikasih. Bahkan nggak ada lapar gitu ya, apa yang kita mau langsung dikasih. Tapi alih-alih langsung ngasih tuh malaikat malah ngajarin ya udah nanam dulu, habis nanam diolah dulu, bahkan rotinya ngegelinding dulu gitu. Dan hikmahnya tadi sudah diceritakan bahwa ya supaya hati kita tuh tidak nempel dengan dunia. Ya menikmati boleh, bahkan tadi diinstruksikan ya, diperintahkan. Cuma ya bahaya kalau hatinya tuh bisa puas. Kalau sampai puas berarti ada yang salah, kira gitu. Dan terakhir ada perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa nih, terus terang saya juga baru pertama kali dengar gitu ya.
Dan berat ternyata jadi Nabi Adam karena melanggar satu langgaran aja tuh fatal gitu dan berpotensi untuk disalahkan oleh seluruh makhluk Allah yang lain, manusia yang lain. Sedangkan gimana kita gitu, mungkin kalau kita di posisi Nabi Adam ya malah kita yang banyak melanggarnya gitu. Mungkin gitu. Eh, Sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman yang hadir di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau lagi tidak bisa open mic, bisa lewat chat gitu. Monggo, monggo. Kalau belum ada, seperti biasa saya mengawali ya. Mengawali dulu nih, karena tadi ada beberapa hal yang penasaran. Tapi pertama dulu ya. Tadi kan Ustadz Ade sempat bilang bahwa sedari awal itu nafkah itu ditanggung oleh si laki-laki gitu ya, Nabi Adam dalam hal ini gitu. Cuman dulu kan saya juga pernah dapat cerita bahwa waktu turun kan tadi ya lokasinya berjauhan gitu. Ada yang di India atau di Jeddah atau bahkan di Taif gitu. Jadi untuk tempatnya ada banyak pendapat, tapi intinya nggak turun di tempat yang sama gitu untuk pertama. Nah itu kan butuh waktu mereka ketemu. Nah tadi saya penasaran di masa mereka sebelum ketemu tuh nafkahnya Hawa siapa yang nanggung ya? Apakah Nabi Adam? Kalau Nabi Adam gimana caranya gitu? Itu pertama itu dulu. Kalau bisa dijelaskan, mohon penjelasan. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa depending ya. Tapi kalau di sini sih nggak ada. Yang penjelasan detailnya di sini nggak ada. Mungkin di bukunya Mas Radit yang ada gambarnya itu, di sini ada hanya masa waktu di surga itu berapa lama dibanding di apa? Di ini dibanding di dunianya lamaan mana? Surga itu ternyata bentar banget surga. Terus, nah yang masalah detail ketemunya itu tidak ada. Ini langsung cerita Qabil Habil, langsung masuk ke Qabil Habil. Jadi saya nggak tahu, tapi kalau pakai nalar harusnya belum dinafkahi dulu sampai ketemu kan belum jadi itu. Berarti ini deh, maksudnya si malaikat ini mengajarkan bercocok tanam, menanam tadi tuh ke Adam iya, ke Hawa iya gitu maksudnya. Oh, itu ke Adam. Itu tuh lebih tepatnya kalau pas pas mereka sudah ketemu itu kejadiannya itu. Oh, tapi Itu kan waktu turun lapar, lapar kan? lapar. Oh iya ya. Wah, gimana tuh ya? Tadi kan Hmm. ini arahnya, sebenarnya arah kisahnya itu untuk penguatan. Jadi dari sejak awal yang menanggung nafkah, mencarikan makan, apa dan sebagainya itu pihak laki-laki. Hmm. Saya lupa. Saya cuma ingat itu. Saya lupa detail penarikan penarikan kesimpulannya ke sananya. Gitu aja. Bingung, pertanyaannya susah. Iya ya, Tapi ya menarik baru kalau ke dicari tahu iya. menarik, menarik lah. Itu ngapain Mungkin aja sampai mungkin ketemu. bisa jadi hikmah sendiri soalnya. Apakah rasa laparnya itu setelah ketemu gitu? Oh, ternyata ngurusin istri itu bikin lapar ya. Waduh. Juga ya. Ya itu penasaran juga. Monggo kalau yang lain ada yang mau bertanya atau mau menambahi gitu. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Radit. Oh ya, mau nambahi tadi yang buku ilustrasi Nabi Adam dan Malaikat Gundul Biru. Itu bukan di buku saya ya. Itu saya search. Saya ini dapat dari Ustadz Adinantera ini. Saya juga penasaran bukunya isinya seperti apa kok bisa sampai gundul-gundul seperti itu. Ya, itu warnanya biru juga ya seperti backgroundnya Mas Mustafa Mulia ini. Jadi itu nggak tahu gambar bumi atau apa siluet gundul malaikat biru itu.
Ya, Mana tapi fotonya nggak ada? Biar orang-orang gimana? paham mana fotonya. Oh iya iya. Mungkin bisa ini ya, bisa di apa? Share screen ini moderator. Kalau kalau saya adanya ini apa video tentang cerita Nabi Yusuf. Ya, mungkin Ustadz Adi Nantira juga pernah lihat itu ya di cover apa namanya? Videonya itu kayak VCD zaman dulu kayak gitu. Terus Nabi Yusufnya ada aktornya gitu. Jadi oh mukanya Nabi Yusuf kayak gini. Ternyata gantengnya segini aja gitu. Atau nggak tahu itu pemilihan aktornya gimana ya. Yang jelas yang malaikat biru gundul itu bagus sih. Mungkin bisa diceritain besok waktu episode berapa gitu. Nah, yang bagus backgroundnya Mas Musofa ini menggambarkan perjalanan ke bumi. Katanya tadi kalau Ustadz Adi Nantira ada sampai, kalau Musofa masih OTW. Jadi keburu keburu jadi Betul, betul. moderator, keburu Mm-mm. jadi moderator terus ini dulu melipir Stop sebentar. dulu ya. Iya. Iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini Ustadz Adi Nantira. eh ini ya manusia kan dari zaman dulu itu membuat berbagai macam peralatan yang memudahkan hidup dia ya. Mungkin itu yang membedakan manusia sama makhluk lain di bumi. Mungkin ya wallahu alam ya itu karena kita aslinya dari surga dan di sana apa-apa serba mudah dan dilayani, mungkin kita terus jadi pengen hidup seperti itu juga, terus membuat berbagai macam peralatan gitu ya. Ya ada, kalau zaman sekarang mungkin ada AI ya, sampai ada AI, ada robot, ada macam-macam kayak gitu ya, yang membuat hidup kita serasa lebih mudah. Nah, mungkin ke depannya kalau hidup misalkan bayangannya aja ya kayak di Doraemon kayak gitu, apa-apa bisa terfasilitasi dengan baik. Nah, itu gimana itu? Di dalam Islam sendiri menyikapi seperti itu kayak gimana? Padahal di dunia kan tempatnya berusaha susah dan macam-macam, tapi kita berusaha semakin lama semakin menjadikan hidup kita mudah. Nah, itu apakah di Islam itu ya itu nggak apa-apa atau ya malah bagus kayak gitu, atau ya sebaiknya jangan terlalu kebablasan atau kayak gimana gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua, nah di Islam kan ada larangan untuk membuat patung-patung benda-benda yang bernyawa, terutama hewan, manusia atau apa seperti itu. Dan salah satu hukumannya yang pernah saya baca itu besok di akhirat kita dipaksa untuk menghidupkan patung-patung tersebut, yang itu kan tidak mungkin ya seperti itu. Itu sebagai bentuk hukuman dan siksaan di akhirat. Ada, nggak tahu ini benar nggak, tapi ada hal tersirat yang kita bisa dikatakan tidak boleh menyaingi ciptaan Allah kayak gitu. Nah sekarang kan kreasi manusia ini udah macam-macam nih, bahkan bikin robot atau bikin AI bisa gambar dan lain-lain itu yang malah menyerupai manusia, bahkan bisa ngomong dan orang nggak tahu ini yang asli atau yang palsu, semakin susah bedain. Dan juga robot yang mungkin bisa apa ya, bisa berinteraksi dengan manusia seperti layaknya manusia lain kayak gitu, yang seolah-olah hidup kayak gitu, tapi nggak tahu hidup apa enggak ya, tergantung definisi. Nah itu gimana Islam memandang hal tersebut? Kalau menurut Ustadz Adi Nantira seperti apa? Terima kasih. Monggo. Tadi Langsung, ada 2 pertanyaan. Langsung aja, Den. baik-baik. Nih, kalau pertanyaan fikih itu yang jelas butuh banyak dalil ya, dan agak mengikat. Kalau hikmah tadi saya berani agak luas-luas, agak ya nyeleneh-nyeleneh dikit tuh enggak masalah. Tapi kalau fikih ini kan hukum, masalah hukum. Yang pertama tadi, yang kedua aja. Yang pertama saya jadi lupa. Waduh, ingat sifat dasar kita ya. Hmm. Nas kan manusia. Ya Yang boleh pertama yang tadi, kedua dulu nanti Nas ya, nas atau oh ya. yang ya pertama udah. dulu.
Oke, nasihat. monggo yang kedua dulu, nanti yang pertama ini sampaikan lagi pertanyaannya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya karena manusia nasihat artinya lupa, kita makan nasi ya tambah banyak lupanya. Jadi yang kedua, Apa ini? kalau terkait patung, ini kan ada larang-larang jelas yang menyerupai makhluk apa dan sebagainya. Memang amannya enggak. Cuma yang saya heran, saya tuh pernah di kajian tentang taman-taman dalam Islam. Nah, ini yang cukup menarik, taman-taman dalam Islam waktu itu kajiannya ulama-ulama Andalus. Jadi yang bagusnya Islam itu ketika masuk ke Andalus itu jadi indah banget Andalus. Bahkan jumlah taman itu melebihi jumlah rumah. Karena setiap rumah pasti ada tamannya. Ini konsep yang waktu itu hidup di peradaban Islam ya. Setiap rumah itu pasti ada taman dan tamannya bukan di luar loh. Tamannya di dalam. Jadi kalau mungkin ada konsep rumah sekarang ada taman dalam rumah apa, itu Islam dari dulu kayak gitu. Yang di Andalus, pas dia masuk Andalus. Jadi ketika Islam itu masih di gurun, kan begitu. Ketika masuk Andalus dia membuat segala jadi indah. Salah satu taman yang indah sekali itu ada konsepnya jadi ini ada patung yang dia mengucurkan air searah sama jam. Jadi kalau jam mana air ngucur itu arah sana. Jam mana jam segitu air ngucurnya belok-belok. Jadi bisa kayak gitu. Terus nanti kalau ketika ketika waktu tertentu muncul waktu sholat atau gimana tuh semua airnya ngucur. Itu kan tapi itu patung. Nah, itu agak agak heran juga ya. Tapi itu patung. Zaman dulu kan ada ulama-ulama juga ya, nggak tahu tuh gimana fikihnya. Tapi yang jelas kalau aman, ya aman ya kita jangan bikin itu dulu lah. Cuma kalau nggak terpaksa ya ngapain juga bikin patung tuh buat apa? Tapi kalau pas di zaman peradaban Islam di Andalus tuh ada waktu itu di masjidnya, ada yang pakai patung. Nah itu gimana saya nggak tahu. Cuma nanti ahli fikih yang dalilnya apa kok bisa kayak gitu. Karena dasarnya ya amannya enggak. Tapi kok di lapangan pas zaman kejayaan dulu kok ada literasi kayak gitu. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan satu tuh kayaknya tentang sengsara tadi ya. Nah ini langsung terjawab. Jadi, itu loh, Islam masuk ke Andalus, malah jadi Bentar, indahnya bentar. Masya Allah. Yang patung tadi sebenarnya utama pertanyaannya bukan tentang patungnya itu sendiri, walaupun Oh, AI ya ya, mungkin yang AI, oh iya. AI terus robot itu yang Oke. kekiniannya, kekiniannya. Kalau yang zamannya Andalus kurang tahu juga, mungkin ada ulama beda pendapat atau kayak gimana, tapi apakah kajiannya ulamanya seperti apa, ataukah itu yang dilakukan masyarakat Andalus bisa dijadikan rujukan atau enggak? Ya mungkin mungkin perlu digali lagi mungkin ya Ustadz ya. Menarik kalau menurut saya. Terus yang robot sama AI itu gimana? Iya, Alhamdulillah yang kalau saya ambil malah hikmahnya kenapa dulu dilarang menggambar Rasulullah, saya malah ke arah situ aja. Alhamdulillah itu nggak bisa dimain-mainin sekarang. Nggak ada yang gambar-gambar Rasulullah. Selamatlah, selamat dari olok-olokan. Begitu Ya Allah. sebegitu kerasnya kita nggak boleh ada yang gambar Rasulullah sebegitu kerasnya ternyata ya siapa yang tahu zaman kayak gini bisa digituin gambarkan. Nah kalau hukum saya hikmah aja, kalau hukum ini agak ngeri nih. Saya hikmah aja hikmahnya itu kalau hukum wallahu a'lam. Hmm. Ya. Jadi bikin robot-robot yang seperti makhluk hidup, seperti manusia dan lain-lain itu ya masih wallahu alam ya, Oh anunya. tapi gini yang perlu tuh niatnya dulu. Jadi awal inovasi itu untuk apa sih? Itu untuk guyon-guyon doang. Kalau ulama-ulama Islam, dia berusaha mengadakan inovasi itu pasti ada yang melatar belakanginya. Jadi Hmm. kayak kenapa kok ini ternyata buat mempermudah membaca Al-Quran. Kenapa kok ada ini? Oh, ini mempermudah menghitung zakat. Kenapa kok ada sampai ini? Jadi tetap pasti yang melatar belakangnya beda. Aku nggak tahu. Kalau ulama tuh mungkin nggak kepikiran gimana cara bikin pisang tanpa biji. Pisang emang nggak ada biji, salah. Ada yang nggak ada biji? Apa sih Ini itu? ada, ini ada. Gimana semangka tanpa biji, misal. Semangka tanpa biji. Itu yang mendasari hikmahnya mendasari ke sana tuh apa gitu. Jadi kenapa sampai dan dampaknya apa bagus. Pohon-pohon kayak gitu apa bagus buat tanah kan? Kayak harusnya kalau kita muslimin, kita tuh kalau riset itu yang menghikmati beda. Apalagi kita sampai menghabiskan waktu begitu kerasnya
untuk membuat alat kayak gitu. Loh, sekarang kan ada orang riset mati-matian kenceng sekali, tidaklah alat itu digunakan kecuali cuma untuk maksiat doang. Ya mereka kan nggak mikir kayak gitu ya. Kalau ulama Islam ya nggak mungkin lah ke arah sana. Alat itu memang nggak ada fungsi lain, cuma buat maksiat doang, nggak ada fungsi lain. Ya, 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 ya. Nah itu kan, wah itu udah nggak nalar. Kalau harusnya kalau muslim yang megang ilmu, ya nggak ada yang ke arah sana, nggak ada yang ke arah sana. Ya, Termasuk kalau misalkan itu sebenarnya seandainya ini dalam peradaban Islam, apakah ada yang mikir kalau mau orang bikin gambar kok bisa gerak-gerak tuh saya nggak yakin deh. Soalnya aku belum nemu yang menginspirasi kita, mendorong kita kok bekerja keras bikin-bikin kayak gitu tuh belum nemu. Kecuali kalau Mas Radit ada kepikiran, ini ada manfaat besar loh kayak gini apa gitu. Soalnya saya belum nemu. ya, kalau dibaca manfaatnya apa saja atau manfaat besarnya melatar belakangi juga belum pernah baca juga sih. Tapi ya banyak ilmuwan dan ya mungkin engineer atau apa tuh ini aja pengen didasari rasa ingin tahu, kemudian rasa oh ini ternyata bisa dilakukan toh gitu. Terus itu udah seneng gitu aja, udah seneng gitu. Sesuatu yang mungkin sulit kayak gitu, terus ternyata setelah diteliti oh ini mungkin dilakukan gitu. Dan itu aja udah ya mungkin nanti hikmahnya atau ya dipakai buat apa atau manfaatnya buat apa itu kadang nggak langsung dipikirkan gitu. Cuma kepuasan bisa melakukan hal yang sebelumnya belum bisa dilakukan itu bisa ada ilmuwan-ilmuwan yang kayak gitu. Ya mungkin bagian dari apa ya peran para ulama, tugas para ulama yaitu perkembangan teknologi itu harus dikawal biar mudarat yang ditimbulkan itu tidak besar gitu. Ya pasti ada tapi mungkin biar nggak terlalu banyak gitu. Misalkan bikin robot yang menyerupai manusia, terus misalkan orang Jepang bikin itu karena mereka nggak mau nikah sama manusia gitu kan ya. Nikah sama perempuan susah gitu mungkin ya, repot, banyak banyak protes dan lain-lain, terus mereka bikin robot yang dulunya cuma anime terus jadi robot beneran kayak orang terus dinikahi gitu. Nah, itu ya mungkin kajiannya ini ya, kalau ulama yang mengkaji itu ya bisa jadi itu ya tidak disarankan ya membuat teknologi seperti itu yang mungkin mudaratnya lebih banyak gitu. Ya gitu sih. Kalau yang tadi buah tadi pisang itu dulunya banyak bijinya loh, tapi karena ditanamnya itu diseleksi yang bagus-bagus terus disilangin dan lain-lain, terus akhirnya sekarang nggak ada bijinya. Kalau semangka terus sekarang nggak ada bijinya, menurutku ya normal-normal aja sih. Gitu. Sekarang hampir Mungkin semua pisang nggak ada bijinya. kalau Ya. mau nambahin nih terkait AI, karena aku sering coba-coba ya, dan sering ngelihat fenomena di internet gitu. Itu ternyata banyak yang ini loh, orang dapat hidayah tuh dari ChatGPT. Oh, ChatGPT. Oh iya, Oh, iya, oh. iya. Aku pernah nyoba, tapi baru tadi siang tak coba lagi gagal. Jadi aku kemarin pernah nyoba, kan ada orang yang kayak nanya-nanya tentang Islam gitu, mungkin dia punya rasa enggan ya atau rasa sungkan, terlebih orang di luar ya, yang mayoritasnya bukan Islam gitu. Itu ternyata nanya chat GPT itu cukup membantu tuh, karena pada akhirnya kalau ada pertanyaan yang lumayan kompleks, terus ChatGPT jawab, nanti dia akan ngasih rekomendasi, sebaiknya kamu ke masjid deh, ketemu sama orang yang Islam, biar bisa jawab pertanyaan kamu secara utuh. Itu bagus juga. Dan aku yang pernah tak coba tuh, yang pernah aku coba beneran ya, itu aku pernah nyoba, seandainya kamu tuh manusia, lalu kamu suruh milih agama, terus harus apa unbiased ya, opinion itu unbiased, jangan berat sebelah ke agama apapun, agama apa yang akan kamu pilih? Jawabannya Islam. Iya, bener. Karena dan Saya ternyata pernah orang lihat luar tuh, video YouTube-nya. iya, di orang luar juga ada yang nyoba tapi nggak kayak gitu. Orang luar ada yang nyoba kayak kalau ada satu agama di dunia ini yang mengencourage banget persatuan tuh apa sih gitu. Jawabannya nanti Islam. Silahkan mungkin bisa dicoba masing-masingnya. Tapi kalau yang kulihat banyak orang, utamanya ChatGPT ya, kalau robot kan
apa ya sekedar fisiknya belum terlalu banyak ada interaksi kan, kecuali mungkin robotnya nanti diinstal AI gitu. Tapi untuk AI pada khususnya tuh kalau kulihat nggak tahu ya kalau ChatGPT mudaratnya apa, tapi kalau kulihat manfaatnya dari sisi dakwah gitu lumayan tuh, karena banyak orang yang kayak enggan, ragu, atau dia pengen tahu sebenarnya Nabi Muhammad tuh siapa sih, karena kan banyak framing-framing buruk ya. Itu kalau kulihat jawabannya cukup fair tuh. Gitu. Gitu sih Hmm. paling kalau untuk yang Iya, nomor iya. 2. Aku jadi ingat obrolan sama Mas Mustafa ini dulu. Saya Mustafa pengen bikin riset atau penelitian atau metode apa gitu, tapi Algoritma. pakai algoritma tapi Eh, pakai apa ya yang dikaji Me- tentang Islam Medi gitu. iya ya, Medina State. Jadi apa kok bisa Bagaimana negara menyebarnya paling Madinah? efektif kayak gitu. Iya betul. Itu Tapi ya keburu nggak kerja tahu. ya. Iya, iya, betul, betul. Enggak, maksudnya ini aja apa kepikiran nyambung dari yang kamu bilang tadi. Nah, Hmm. mungkin kalau yang AI tadi dia baca atau mempelajari berbagai macam literatur terus menyimpulkannya itu ya yang paling Betul. Nah, paling efektif, paling bagus dan konsepnya paling menyeluruh mungkin. betul, betul. Nah, karena itu ya, karena AI kan lebih objektif mungkin ya. Apa yang tersebar di internet gitu, apa yang bisa dia pelajari. Dan beruntungnya Islam tuh sebenarnya, kalau menurutku ya, Islam tuh sebenarnya nggak bisa dikalahin, kecuali dengan orangnya itu dijauhin dari Islam. Karena sumbernya tuh udah komprehensif banget. Nah, beruntungnya kita di dunia AI ini, ya sumber-sumber Islam tuh apa ya, jauh lebih otentik dan jauh lebih valid dan jauh lebih bisa di trace gitu kebenarannya, pendapat-pendapatnya. Jadinya di dunia penuh AI gini, AI mau nggak mau akan dukung Islam gitu. Gitu sih kalau yang aku Iya. perhatikan. Karena sumber yang lain mungkin lebih membingungkan ya. Lebih Betul. kayaknya ini bener apa enggak, ini referensinya Iya. ini kok berubah-berubah dan seterusnya gitu. Dan apa khasanahnya kan juga banyak sekali ya, terutama pas dulu zaman keemasan Islam tuh ulama-ulama bikin karyanya masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Tapi mungkin kalau kita mau buka perpus-perpus yang AI bisa membacanya dalam sekejap ya, ya Betul. tahu sih bisa banyak membantu kita. Kalau aku lihat juga ini sih, zaman-zaman perkembangan internet terus ada AI juga ini semakin lama semakin ya menguntungkan dakwah Islam juga. Karena ya itu sih keterbukaan itu nanti akan ya apa ya kalau menurutku eh, sebagian besarnya atau cenderungnya itu jadi kebaikan atau kebenaran itu akan mengalahkan kejahatan gitu, keburukan gitu. Karena kalau nggak salah di Al-Quran itu pernah dijelasin apa? Jadi ketika kebaikan itu muncul maka kebatilan itu sirna gitu. Jadi cara menghilangkan kebatilan itu ya udah dimunculkan aja kebenarannya, nanti kebatilannya kalah sendiri gitu. Karena yang bikin kebatilan atau kejahatan itu berkuasa itu karena kebenaran itu nggak belum muncul gitu, belum tampil sama-sama di ruang terbuka yang ya pertarungan bebas. Kalau pertarungan bebas dan adil ya insya Allah yang apa kebatilan, kejahatan dan ketidakbenaran itu akan kalah dengan sendirinya gitu. Menarik sih, menarik. Terus yang pertanyaan kedua berarti ya, nyambung ke pertanyaan kedua. Itu yang manusia bikin alat yang semakin mempermudah hidup Nomor 1 itu. mereka dan lain-lain. Oh ya, pertanyaan nomor 1. Jawaban yang nomor 2 berikutnya. Oke, Nah, siap. itu gimana Ustadz tadi? Kalau mungkin nambahin yang kedua dikit tadi ya. Kayaknya berarti kepikiran aku. Kalau kayak gitu mungkin ada seandainya zaman-zaman ini lagi kemasan Islam kayaknya berarti mungkin ada ulama Islam bikin juga. Karena kelebihannya bagian mengolah big data kayaknya di situ deh. Itu kan ada manfaat besar tuh mengolah big data ya, mungkin tetap ada yang arahnya ke sana.
Cuma kalau yang bikin perintilan kayak gambar gerak-gerak tuh aku belum kebayang. Nah itu belum kebayang. Kok ada ulama yang mengarah ke sana punya ide itu. Tapi kalau bikin ide bikin AI-nya, kayaknya ada harusnya. Karena itu dia punya manfaat besar ya, ngolah big data tadi. Jadi kalau intinya kalau yang remeh-remeh, yang misal alasannya kurang jelas apa, harusnya kalau di Islam itu nggak naik juga sih. Tinggi-tinggi, kelas kita tuh tinggi-tinggi. Keilmuan Islam tuh tinggi-tinggi kelas. Terus yang masalah sengsara tadi ya, kita menikmati dunia itu kayak gimana? Ini kan ada instruksinya. Cuma jangan sampai itu masuk sampai ke dalam hati. Kan rambu-rambunya itu aja. Yang benar-benar bikin kita, ya kita tuh bisa tentram. Tapi yang benar-benar kok nggak ada sama sekali apa tadi, tidak tidak perlu khawatir sama sekali dengan lapar. Setentram-tentramnya orang kaya dia lapar juga misal. Atau ada makanan yang dia nggak bisa makan. Jadi kayak sengsaranya dunia itu, ya kalau Nabi Adam tadi sengsara sekali ya itu kisahnya di awal-awal. Ya mungkin biasalah kayak gitu. Cuma yang penting nggak masuk ke hati. Kayaknya ke situ aja deh Mas Radit. Kalau kita berusaha membuat sesenang mungkin, buktinya Andalus tadi itu jadi bagus banget loh Andalus tuh. Jadi indah sekali loh. Jadi sebelum hadirnya Islam, Eropa yang Spanyol tuh nggak segitu bagusnya. Islam tuh kan dari tempat gersang datang tuh. Masuk ke Spanyol jadi jumlah taman kalau dihitung-hitung jadi apa tuh namanya? Statistik ya. Mungkin orang ulama dulu punya statistik, ilmu statistik atau apa istilahnya di ulama dulu. Loh itu banyakkan jumlah taman daripada rumah. Maksudnya apa ya? Berarti setiap rumah punya taman. Mereka mengusahakan keindahan sampai segitunya. Mengusahakan keindahan, mengusahakan apa-apa dan sebagainya. Jadi ya salah juga. Kalau orang Islam kok nggak menikmati hidup, kita Nabi Adam tuh kalau bisa nikmati hidup ya dia nikmati di dunia. Cuma memang mau gimana lagi, rotinya gelinding bukan kehendak dia, mana mau dia rotinya gelinding sendiri. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin menikmati dunia, cuma tetap tetap cita-cita kita itu nggak di sini. Istri juga didandanin yang rapi gitu Mas Radit. Jadi nggak ditinggal dihiasin lah. Iya, dihiasin Iya, dong. iya. Maksudnya istrinya siapa, Ustaz? Waduh. Belum Iya, relate iya. itu. Iya belum dilihat ya. Oke. Belum Ini relate ini istrinya siapa maksudnya? Waduh. Istrinya Jadi bapak boleh, Dit. Oh iya iya betul betul. Betul. Ibu eh, tidak ini ya. boleh boleh. Jadi dihias, dirupa, jadi cantik apa dan sebagainya. Ya itu tugasnya lagi. Tadi saya jadi Iya. keingat gara-gara Mas Radi itu nyepil Nabi Yusuf di sela-sela saya lagi ngisahin Nabi Adam. Memang ada persamaannya sih. Memang sama-sama ganteng ya. Ganteng Nabi Oh Adam. iya iya. Iya iya. Tapi yang sama tuh mereka tuh sama-sama merasakan kehampaan diri pas nggak bareng dengan orang yang dicintai. Jadi Hmm. gimana ya, Nabi Adam tuh di surga tuh tetap butuh. Akhirnya tetap ujung-ujungnya masih aja ngerasa ini, akhirnya hadirlah Hawa. Kalau Nabi Yusuf, dia loh udah jadi pejabat tinggi di Mesir apa, terus dia masih nyari keluarganya, manggil keluarganya buat datang. Itu jadi memang kita tuh nyamannya berkumpul sama orang yang dicintai dan sebagainya. Itu memang kayak gitu. Pas kali ya ini hikmahnya sangat mendalam dan sangat personal gitu ya. Masya Ya, ya, Allah. ya. Ya, mohon doanya semoga bisa Amin. bertambah dengan jodohnya seperti Nabi Adam dan ditumbuhkan keluarganya dan dipertemukan seperti Nabi Yusuf ya. Eh, Oke. Bentar. Hati-hati kalau doa Mas Radit. Oh, Oh, nanti Nabi Yusuf cobanya ketemunya agak ribet. ya. Iya dong, itu ketemu jodohnya agak Cobanya ribet itu. itu Terus repot ya. anaknya Nabi Adam juga agak ribet tuh kan. Ngeri ya, bunuh-bunuhan ya nama anaknya Nabi Adam ya. Itu katanya satunya itu penggembala, satunya petani ya. Mm-mm. Jadi dulu manusia pertama yang keturunannya Nabi Adam tuh langsung bertani dan langsung berternak ya. Kalau di sejarah kan
dijelasinnya awal-awal itu sebelum manusia bertani dia berburu dan meramu gitu, belum ada pertaniannya. Tapi kalau di sini berarti sejak Nabi Adam langsung bertani ya. Lapar soalnya. Iya, lapar kan nggak harus bertani ya, cuman Suruh nanam, lapar suruh Kan nanam bisa dulu coba. metik Den. iya, meramu itu kan maksudnya ini harvesting hutan, nyari-nyari buah atau apa gitu kayak makhluk hidup yang lain kan nggak bertani. Padahal mereka lapar juga. Iya, iya. Terus yang kedua tadi benar ya jawabannya. Ya intinya jangan terikat dan terpaku dengan dunia. Walaupun dunia ini berusaha kita perindah dan berusaha kita jadikan lebih mudah dan lain-lain sehingga mungkin kerasa kayak di surga ya. Tapi tetap ada surga yang hakiki ya, yang jauh lebih memuaskan manusia. Dan aku malah mikir ini, kalau misalkan besok manusia, kan AI itu sekarang banyak jadi bahasan ya, AI robot, kecerdasan buatan dan yang lain itu. Terutama banyak menggantikan pekerjaan manusia gitu. Nah, sebenarnya itu nggak masalah kalau manusianya jadi lebih sejahtera, tapi kalau banyak manusia yang jadi lebih sengsara kan repot gitu ya. Jadi distribusi keadilannya perlu dipikirkan lagi juga. Nah, tapi kalau misalkan manusia sudah, ya distribusi keadilannya sudah bagus, terus hidupnya sudah sangat dimudahkan oleh berbagai macam teknologi. Kalau aku mikir mungkin yang paling nggak disorientasi manusianya, kan itu manusia jadi bingung nih, hidup nih mau ngapain, awak semua udah dilakuin, kita makan tinggal makan, apa masa mau ngegame terus sampai habis kayak gitu waktunya. Terus nanti malah hidupnya jadi kayak gimana. Nah, kalau menurutku yang paling nggak kehilangan orientasi itu kalau orang berpegang teguh sama Islam gitu, karena di Islam kan dijelasin jin dan manusia itu untuk beribadah. Ya kalau kita hidupnya udah difasilitasi semuanya ya udah berarti tinggal fokus ibadah kan. Baik itu ibadah bantu orang lain maupun ibadah mahdoh maupun ibadah berbagai macam ibadah yang sudah disyariatkan di Islam ya udah kita fokus itu malah nggak keribetan harus ngurusi macam-macam yang sebelumnya kita harus melakukan secara manual kayak gitu. Yang mana kalau orang nggak mempelajari Islam mungkin akan bingung hidupnya terus mau ngapain ini. Kerja udah ada yang kerja, robotnya atau mau melakukan hal lain juga udah dilakuin orang kayak gitu. Masa mau ngegame terus sampai mati itu tujuan hidupnya apa kayak gitu. Iya gitu sih. Ya wallahu alam. Itu mungkin tambahan dikit dari tanggapan sedikit dari saya. Makasih Ustadz Adinantera. Ini izin masuk nih. Selagi saya keingat. Tadi ada dua yang mau tak sampaikan, Mas Radit. Jadi ada dua hal yang kayaknya belum tentu. Aduh, satunya lupa kan. Satunya itu kisah Bani Israel yang udah dapat semuanya. Tadi itu ada satu lagi selentingan. Gini, jadi kalau Bani Israel itu belum tentu ya. Kalau udah dapat semua, udah enak semua. Bani Israel itu pas udah lepas dari Musa, dari Firaun, udah lewat tuh dari Laut Merah tuh. Kalau Terus lepas dari masuk. Musa sesat nanti. Terus kan mereka suruh masuk Palestina nggak mau. Pergi aja tuh sama Tuhanmu, pergi aja sama Tuhanmu, nanti kalau udah menang aku baru masuk. Udah kan gitu kan. Itu mereka selama hukuman nggak bisa masuk 40 tahun yang cuma muter-muter, itu mereka dapat makan loh. Jadi mereka udah nggak mikir kerja, cuma ibadah. Mereka dapat makan mana wasalwa, datang dari langit, apa sudah tersedia, tinggal ibadah aja. Tinggal Oke, selentingannya aku ingat yang satu lagi. Saya ini tak teruskan. Jadi tapi ternyata manusia tuh tetap kayak gitu tuh udah enak loh tinggal ibadah. Mereka lagi dihukuman loh. Kan kalau nggak hukuman tuh kan, ya oke lah, proses-proses lagi dihukum masih dapat enak kayak gitu. Protes, ada bawang nggak? Ada ini nggak? Waduh, masih minta yang remeh lagi. Itu kan makanan yang lebih tinggi. Minta yang aneh-aneh.
tetap nggak ada habisnya sih. Kalau manusia itu tetap nggak tahu, nggak ada endingnya itu. Nggak bakal puas lah di dunia itu, nggak bakal puas. Sama kenapa kita nggak cukup ibadah toh ini toh apa bertasbih aja fokus ibadah ini. Jadi di ayat apa sih? Ini Syailun fil ardi khalifah. Malaikat tuh bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ini kan Allah bilang mau jadiin khalifah di bumi. Lah, ada kita malaikat. Jadi selalu bertasbih. Baterai. Oh ya. Selalu bertasbih, memujimu dan mensucikan dirimu. Ternyata nggak cukup. Yang level kayak gitu menjadi khalifah ternyata nggak cukup. Walaupun ini harus yang pertama. Jadi kalau mau jadi khalifah di bumi itu memang harus, ini kalau mau pantas jadi khalifah, jadi pemimpin, jadi apapun itu di sini sebagai orang yang mengemban amanah, itu malaikat tuh kalau mikirnya dia sabbihu bihamdika, selalu bertasbih kepadamu dengan memujimu dan mensucikan dirimu, itu paling minimal. Tapi ternyata ada tambahannya, wa alama adamal asma'akullah. Ternyata yang bisa memimpin bumi itu nggak cuma tasbih dan sebagainya, tapi harus punya ilmu. Ini manusia yang bisa, malaikat aja nggak bisa. Dia tetap harus explore, tetap harus kayak gitu lah, terus senantiasa nyari ilmu dan sebagainya. Ini yang kayak gini baru bisa. Jadi kayaknya kalau kita cuma ibadah doang nggak ngapa-ngapain, nggak jadi tujuan kita di bumi juga. Tetap Iya, kita iya. explore. Ya, tapi ibadah yang tadi tak maksudin ya ini sih, nggak cuma ibadah mahdoh, tapi ya maksudnya kayak bantu orang atau Oh, jihad fisabilillah atau dakwah ke mana gitu, ke pelosok gitu mungkin ya. Ya itu kan ibadah juga dalam artian yang luas ya. Bahkan mungkin kalau ya kita masih banyak kebutuhan, terus keluarga kita butuh nafkah ya bekerja kan ibadah juga. Nah, tapi mungkin ketika banyak pekerjaan sudah diambil oleh AI dan seterusnya, kadang orang yang hidupnya hanya untuk bekerja itu akan kehilangan orientasi gitu. Tapi bagi seorang Muslim harusnya nggak hilang karena masih banyak hal amal soleh yang bisa dilakukan oh, kayak gitu. ya kalau Muslim nggak mungkin. Ya kalau Muslim nggak mungkin. Ya gitu. Amin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, amin. Mm-mm. Jadi kalau explore tadi explore manusia, explore ke luar angkasa, mungkin kalau ketemu alien didakwai. Imro'atus tuh. Kenapa? Kenapa? Imro'atus. Oh iya. Iya, mungkin dia alien yang ke sini pengen dengerin kasihan Islam kan. Iya, di ITS lagi. ITS ya, ya. Oh. Oke, gitu sih. Ustadz Adinantera, terima kasih banyak atas jawaban dan diskusinya. Menarik-menarik. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Mantap. Tapi kayaknya kita cukupkan nih, sudah di jam 25.08. Ya, Iya. gimana? 2 menit lagi apa closing statement. Boleh kalau ada closing statement dari Ustadz Ade. Monggo. Ya gini aja. Moga-moga kita lulus ujian. Ini Amin. semua tuh ujian. Tok semua ini tadi. Tugas-tugas itu bisa dikerjakan dengan baik atau enggak. Itu ya kalau enggak kita menyandarkan kepada Allah, ya enggak bakal bisa. Kita senjata utamanya mendarat kepada Allah. Dan juga ikhtiarnya selain itu tadi mencari orang-orang yang tetap terus mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi sebelum ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insan, sebelum ayat itu keluar, ayat sebelumnya itu wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah kalian itu memberikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau mukmin itu peringatan itu manfaat. Kita butuh sekali yang menguatkan azam, meneguhkan kita. Baik, itu saja. Oke, terima kasih banget nih. Malam ini sudah diberikan peringatan ya juga oleh
teman kita, teman seangkatan kita, Ustadz Adenantera. Semoga juga jadi amal jariah ya buat beliau dan mempermudah jalan beliau dan kita semua untuk menuju di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke. Paling untuk malam ini kita cukupkan dulu episode 6. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode 7. Artinya 2 minggu dari sekarang yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Radit ya, Ustadz Radit. Sengaja saya sebut di sini biar nggak bisa ngelak lagi. Seperti itu. Mari kita Gitu, Pak. tutup dengan Lihat saja, doa. lihat saja. Kakakku mau nikah. Oh iya, Iya. Tanggal berapa sih? 2 pekan lagi. Tutup dulu. Masuk. Tutup dulu. Jangan Oh iya, dimasuk. tutup dulu ya, tutup dulu. Recordnya biar di off. Betul. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak matikan recordingnya.